One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Amalia Putri, NIM 8 dari kelas studi kelayakan bisnis B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan bisnis pada UMKM Milko, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yuk, mari kita simak videonya. UMKM Milko merupakan UMKM yang memproduksi minuman yang berbahan dasar susu sapi. UMKM ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah Suhaimi pada Januari 2019. Poin yang pertama adalah aspek teknis. Aspek teknis dianalisis untuk mengetahui sejauh mana dan selayak apa teknis yang telah dimiliki suatu usaha. Lokasi produksi yang digunakan pada UMKM Milko adalah Cafe Milko yang terletak di Jalan Raya Kamal sebelah Polsek Kamal, Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Dan outlet cabang Milko yang terletak di Jalan Raya Kamal sebelah Minimarket Akajaya, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sedangkan lokasi praproduksi yang merupakan lokasi penyimpanan terletak di rumah pemilik, yakni di Padepokan Jokotole, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Bahan baku utama yang digunakan pada UMKM Milko adalah susu sapi yang diperoleh dari peternakan sapi di Krian Sidoarjo dengan harga Rp9.000 per liternya. Adapun bahan baku lainnya adalah es batu yang dibuat sendiri, gula, bubuk powder perasa seperti mochaccino, tiramisu, vanilla, green tea, taro, dan lain-lain yang diperoleh dari produsen powder dengan harga Rp50.000 per 1 kilonya. Sedangkan bahan tambahan untuk proses pengemasan adalah antara lain gelas plastik, kantong kresek, dan sedotan. Bahan-bahan tersebut terbilang cukup mudah untuk didapatkan dan telah memiliki tempat langganan, sehingga pemilik mudah untuk mendapatkan bahan tersebut yang diperlukan pada proses produksi. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM Milko telah tersedia dan memiliki mutu yang baik, yakni alat transportasi berupa pick-up untuk membeli dan membawa susu ke lokasi produksi, ketersediaan gudang penyimpanan di lokasi praproduksi, lemari pendingin untuk membekukan susu dan es batu, box pendingin untuk menyimpan susu yang telah beku, 4 buah blender, meja, mesin kapsiler untuk menyegel gelas plastik, kompor, dan listrik pun juga telah tersedia di UMKM ini. Proses produksi yang dilakukan di UMKM Milko terdiri dari persiapan alat dan bahan. Langkah pertama yakni mencampur dan memasukkan semua bahan kecuali topping ke dalam blender, dan blender hingga semua bahan tercampur. Lalu tuangkan ke dalam gelas penyaji. Selanjutnya, tabur topping di atas susu dan masukkan gelas penyaji ke dalam mesin kapsiler untuk dipres agar tutup gelas dapat tertutup dengan rata, sehingga susu tidak tumpah. Saat ini, Milko mampu memproduksi sebanyak 100-150 gelas per hari atau 40-50 liter per harinya. Tata letak UMKM Milko adalah jenis tata letak produk layout karena tata letak yang digunakan untuk memproduksi produknya dari persiapan dan penyimpanan bahan baku sampai ke pengemasan produk. Dengan tujuan untuk meminimalisir pemindahan bahan, memudahkan pengawasan dan berjalannya kegiatan produksi. Pada desain tata letak, pada nomor 1 adalah toilet, nomor 2 adalah wastafel dan kompor, nomor 3 lemari es, nomor 4 adalah meja yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan pelanggan, serta sebagai penempatan beberapa alat. Nomor 5 adalah blender, nomor 6 tempat powder perasa, dan nomor 7 adalah mesin kapsiler. Poin kedua adalah aspek pasar dan pemasaran pada UMKM Milko. Pada aspek pasar, produk yang dihasilkan oleh UMKM Milko tersedia dengan ukuran 480 ml yang dapat dipesan panas atau dingin. Adapun varian rasanya sangat beragam seperti rasa original, mochaccino, tiramisu, vanilla, green tea, taro, strawberry, koko, Milo, dan sebagainya, dengan macam topping yakni boba, Oreo, dan cheese cream. Untuk harga produk minuman Milko berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 yang disesuaikan dengan panas atau dingin, rasa, serta toppingnya. Adapun kegiatan promosi yang dilakukan adalah melalui Instagram seperti mengadakan giveaway. Kegiatan distribusi dilakukan dengan cara konsumen datang langsung ke lokasi dan siap melayani pemesanan untuk acara tertentu. Sedangkan pada aspek pemasaran terdiri dari segmenting geografis, yakni pada masyarakat Kecamatan Kamal dan Kabupaten Bangkalan. Dan segmenting demografis, yakni semua jenis kelamin, semua usia dengan penghasilan bawah hingga atas. Selanjutnya adalah targeting usaha ini adalah anak-anak hingga orang dewasa yang gemar mengkonsumsi susu dan sebagai pemenuhan gizi untuk masyarakat. Kemudian ada positioning untuk menanamkan pada masyarakat bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM Milko ini memiliki kualitas yang baik untuk kesehatan. Poin ketiga adalah aspek manajerial dan organisasi. UMKM Milko merupakan usaha perseorangan dengan struktur organisasi yang masih sederhana.
Pemegang kendali berada di tangan pemilik, yakni Syarif Hidayatullah Suhaimi dengan 7 orang pegawai yang terdiri dari 2 orang yang bertanggung jawab di bagian praproduksi, 4 orang di bagian produksi, dan 1 orang di bagian pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jam kerja yang diterapkan yakni sekitar 7 jam per harinya dengan upah sebesar 1 juta per bulannya. Poin selanjutnya adalah aspek lingkungan. Lokasi yang telah dipilih oleh UMKM Milko telah cocok dan strategis untuk penjualan produk di bidang kuliner karena banyak terdapat tempat makan di sekitar lokasi sehingga akan meningkatkan potensi pasar, meskipun juga akan menimbulkan persaingan yang ketat. Namun, untuk pesaing dengan produk minuman sejenis, yakni dengan bahan baku susu sapi masih cenderung sedikit. UMKM Milko memiliki 2 macam limbah, yakni limbah organik yang berasal dari sisa susu yang telah basi dan non-organik berupa sampah plastik kemasan. Pengolahan limbah tersebut tidak diolah, namun langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Poin kelima adalah aspek finansial pada UMKM Milko. Berdasarkan hasil perhitungan, telah diperoleh nilai NPV positif atau lebih besar dari nol, yakni sebesar Rp73.170.148.000. Nilai IRR lebih besar dari diskon faktor yakni 14%, sebesar 87%. Dan nilai net BC lebih besar dari 1, yakni 4,234. Sehingga analisis aspek finansial pada UMKM Milko layak untuk dijalankan. Berikutnya adalah aspek hukum. UMKM Milko merupakan usaha perorangan di mana kepemilikan, pembagian laba, dan risiko akan ditanggung sendiri oleh pemilik. Namun, UMKM Milko belum memiliki dan memenuhi izin legalitas usaha dan hanya memiliki sertifikat tanah. Sehingga dari aspek hukum, UMKM Milko tidak layak untuk dijalankan. Namun, dari segi bahan baku yang digunakan pada usaha ini dapat dikatakan legal, karena bahan baku tersebut termasuk bahan yang diperbolehkan secara hukum untuk diolah menjadi suatu produk. Poin ketujuh adalah aspek sosial. UMKM Milko telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, seperti telah mampu memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat tanpa batas minimal pendidikan, menggratiskan produknya untuk konsumen yang sedang berpuasa Senin dan Kamis, serta memberikan garansi produk baru jika konsumen menerima produk yang kecut atau basi. Dan poin terakhir adalah aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi, UMKM Milko mampu memberikan upah yang layak untuk para pegawainya, sehingga kebutuhan ekonominya dapat tercukupi. Produk yang dihasilkan oleh UMKM Milko juga merupakan suatu nilai tambah dari susu sapi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pada aspek budaya, UMKM Milko hingga saat ini tidak bertentangan dengan budaya dan adat istiadat setempat, yakni di Kecamatan Kamal dan sekitarnya. Masyarakat tidak merasa terganggu dan justru senang karena terdapat inovasi minuman olahan susu sapi yang menyegarkan dan juga menyehatkan. Kesimpulan dari analisis ini adalah dilihat dari aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, UMKM Milko layak untuk dijalankan. Namun dari aspek hukum tidak layak karena belum memiliki dan memenuhi persyaratan izin usaha. Adapun saran yang dapat diberikan untuk UMKM Milko adalah perlu melakukan pengembangan alat dan teknologi seperti penggunaan milkchun untuk pembelian susu agar lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan jerigen, penyediaan mesin tangki penyimpanan susu, dan mesin penghancur es batu agar kegiatan produksi lebih efektif dan efisien. Hanya itu juga perlu untuk memenuhi persyaratan izin usaha sebagai legalitas usaha agar perkembangan usaha semakin maksimal secara hukum. Kemudian menambahkan varian baru untuk menarik konsumen, meningkatkan promosi melalui cashback agar pemasaran lebih maksimal. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.